Jadi kader PKS harus memastikan siapapun di hadapan kita, di belakang samping kiri kita, 2024 Bupati 50 kota adalah kader PKS. Terus terang saja masih banyak dari ketua DPC, pengurus DPC yang baru bergabung dengan PKS. Benar ya? Benar. Jadi ada yang bertanya, bahkan ada yang bertanya, kalau kita memegang DPC apa tugasnya? Kalau kita bergabung dengan PKS, sebenarnya seperti apa PKS ini? Nah, untuk itulah acara ini kita adakan. Bagaimana kita membekali ketua-ketua DPC untuk memanage DPC-nya agar menjadi DPC terbaik, agar menjadi lokomotif bergerak, penggerak, sehingga kita bergerak bersama-sama, sehingga nanti DPD PKS Kabupaten 50 Kota, insyaallah kita akan berusaha menjadi DPD terbaik se-Sumatera Barat, insyaallah. Maka untuk itu momen kali ini kita manfaatkan betul. Bagi yang memang penasaran dengan ideologi PKS, maka kita akan bedah dan kita bahas di sini. Bagaimana cara memanage DPC yang baik, bagaimana cara kita membuat program. Nanti sampai tuntas kita akan bahas di acara leadership training ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mungkin inilah momen-momen terbaik kita bisa berkumpul pada hari ini, karena biasanya kita ketemu di lapangan. Nah, ini spesial. Kenapa kita harus di hotel? Biar Bapak Ibu bisa fokus menerima materi tanpa memikirkan gangguan-gangguan yang ada. Dan besoknya Ustadz Irsad Safar, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kemudian ada Buya Nasrullah pada panjang. Jadi mari kita ikuti sampai selesai. Insyaallah nanti bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang mungkin selama ini sudah menjadi kebiasaan tradisi orang tentang kedisiplinan, kita coba untuk lebih disiplin. Ini bagi pengurus, saya ingatkan sekali, sebenarnya pembinaan pekanan di PKS itu yang penting itu kan materi sebenarnya, tapi disiplin. Kan Ustaz masa ke politik itu kotor. Padahal politik itu sama dengan pisau. Pisau itu ketika yang megangnya orang baik bisa jadi randang, gulai, dia jadi sayur. Tapi siapa penjahat yang pegang, dia bisa membunuh orang. Yang salah pisau atau orangnya? The man behind the gun, manusianya. Nah, termasuk sarana prasarana yang lain, sebenarnya yang sangat menentukan itu bukanlah sarana itu, tapi siapa yang memegang sarananya. Nah, ini diingatkan kepada masyarakat bahwasanya Islam itu adalah agama yang syamil mutakamil. Nah, selama ini banyak orang belajar Islam, tapi Islam itu untuk ilmu. Yang jadi masalah setelah itu apa? Setelah ilmunya banyak, dia bingung mau mengajarkan yang mana. Dari mana memulainya? Bapak Ibu berbahagia ketika orang ini yang ketiga. Kemudian dengan memimpin pasukan juga pasukan yang terbaik itu perlu disiapkan, perlu dibentuk dan dibina. Makanya hari ini insyaallah langsung kita mintakan kepada Ustadz Pulyadi untuk mengisi materi kedua dengan tema konsep kepemimpinan dalam Islam. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan. Sore, malam, oke, baik. Siang, malam, pagi, siang.
Itu level 2. Yang tidak efektif. Kita pengennya kepemimpinan itu apa? Efektif. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan efektif? Kiri, bahwa ada yang disebut dengan bawah. Tapi sebenarnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa dalilnya? Kata Nabi SAW hadisnya, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu lahirnya dalam keadaan Ansar itu sedang berkumpul, tinggal masih berkumpul nih. Jadi ketika pengumuman tersebut belum bubar, segeralah Abu Bakar, Umar, kemudian kaum Muhajirin datang menghampiri Ansar. Sesuatu yang ingin dicapai itu akan diperjuangkan bersama. Nah, zaman sekarang ini bisa banyak bentuk lah caranya kita bermusyawarah macam. Ini juga salah satu bentuk. Pelang bahasanya, tapi sangat mempengaruhi terhadap umatnya, sehingga apa yang beliau pimpin itu tidak ada katakanlah demo istilahnya kan. Nah hari ini kenapa ya kepemimpinan katakanlah adil segala macamnya itu sedikit-sedikit dibilangnya pencitraan, sedikit bilangnya pencitraan. Saya tujuan yang dua tadi ada dua namanya, yaitu ghanayah dan hadaf. Jadi bagaimana kita melihat gaya kepemimpinan seseorang itu, apakah dia termasuk ini adalah orang yang gaya bermimpin dengan gaya atau hadaf. Nah, jadi itu saya Ustadz, supaya kita mampu bahwa orang seperti ini dia memimpin tujuannya untuk ini. Orang ini memimpin tujuannya hanya untuk ini. Begitu saya penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh, waktu dalam perangnya saya tahu Nabi masuk dalam jorong atau goa, kejadian jaring lawa-lawa atau laba-laba. Jadi musuh yang datang di sahabat Nabi tidak ada Nabi dalam itu. Jadi buktinya tuh ada jaring laba-laba. Kan benda Ustaz ya. Konteks di dalam Islam atau kepemimpinan di dalam Islam bagaimana Ustaz? Sampai hari ini tidak ada di kapan deh. Video. Silakan pegang ujung jari kanan. Semangat Buya. Allahu Akbar.
Jadi sebuah organisasi harus punya pemimpin yang kuat. Ketiga, jundi mutiah, anggota atau pengikut yang taat. Jadi pengikut yang taat inilah yang akan menguatkan pemimpin tadi. Letakkan di punggung di belakang. Oke? Letakkan di belakang. Nah, kita diberi tugas untuk membagi dua kertas ini. Tunggu dulu Pak, ya. Dan langsung dipisahkan. Langsung dipisahkan. Begini. Sehingga dapatlah dia dua lembar seperti ini. Hanya boleh menggunakan satu tang. Kopling. Kopling tak metik lah. Nah, kopling. Lanjut Pak. Ban serap. Nah, kadang ban serap gue lupa ya. Allah SWT, pagi menjelang siang ini kembali kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan kita berjumpa. Pakai galak, udah siap. Jadi kader PKS harus memastikan siapapun di hadapan kita, di belakang samping kiri kita, 2024 Bupati 50 kota adalah kader PKS. Pede Ustaz, kenapa tidak pede? Kita punya Allah. Pelatihan ini Bapak Ibu bisa menjadi penggerak di DPC masing-masing. Bisa mengaplikasikan ilmunya ke program-program yang ada di DPC masing-masing. Ini besar harapan kita. Karena tidak ada orang lain. Tumpuan kerja itu yang kita yang bisa. Mau memulai dari kita, mau mengerjakan dari kita, nggak ada orang. Makanya lokomotif itu dari kita. Mudah-mudahan setelah ini yang belum ikut UPA siapa? Coba kita. Yang belum ikut UPA. Baik. Tadi setengahnya sudah ikut. Yang belum ikut UPA akan kita gabungkan ke UPA, unit pembinaan anggota. Sehingga nanti bisa terkoneksi ke seluruh instrumen PKS.